Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan daya dukung tanah. Nah, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Amer Tezarta Ramadhani. Saya Zaskia Amalia. Saya Nabila Sita Rahmawati. Saya Safagila. Lalu selanjutnya ada definisi daya dukung tanah, yaitu menurut Bowles, daya dukung ultimate dan penurunan tanah yang diteliti selalu menjadi parameter terpenting untuk merancang pondasi dangkal. Pondasi dangkal umumnya dirancang sedemikian rupa sehingga beban dari struktur dapat dengan aman dipindahkan ke tanah di bawahnya. Dengan meningkatnya beban yang bekerja pada suatu pondasi, maka akan meningkat pula tegangan yang terjadi pada dasar pondasi tersebut. Demikian pula penurunan yang terjadi bila beban tersebut terus ditingkatkan, maka pondasi akan semakin turun dan mengakibatkan terjadinya kelongsoran. Besarnya beban ini disebut beban longsor dan tegangan yang bekerja disebut sebagai daya dukung batas atau ultimate bearing capacity dari tanah pondasi tersebut. Pada kondisi ini, penurunan akan terus berlanjut meskipun beban tidak ditambah lagi. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut. Ini dia grafiknya. Apabila pondasi menerima beban dan beban ini menyalurkan ke tanah dasar, maka akan terjadi perilaku seperti grafik ini. Jika pondasi diberi beban akan mengalami penurunan beban yang lurus atau A, dan sampai mencapai titik A, maka disebut daerah 1. Lalu diberi lagi beban, akan terjadi penurunan hiperbolik, yaitu daerah 2. Dan apabila mencapai titik B, maka akan terjadi keruntuhan, di mana B adalah titik keruntuhan. Akibatnya akan terjadi keruntuhan pada tanah pondasi tersebut. Dalam keadaan ini, seperti gambar di bawah, dasar pondasi akan terbentuk daerah yang terpadatkan dan di sekitarnya akan terbentuk daerah keseimbangan plastis. Daerah tersebut kekuatan geser tanah terlampau, sehingga pondasi akan terdesak ke samping dan permukaan tanah akan terangkat. Desakan ke samping ini dapat terjadi kedua arah atau ke satu arah. Nah, berikut gambar daerah keseimbangan plastis. Daerah keseimbangan plastis diperkirakan akan terbentuk dengan pola yang sama dan tidak hanya terjadi pada pondasi yang ditempatkan pada permukaan tanah, tapi juga pada pondasi dalam seperti tiang pancang. Kelakuan pondasi tiang pancang tersebut adalah tidak sama dengan kelakuan pondasi dangkal. Daerah keseimbangan plastis pada pondasi tiang pancang terjadi akibat penetrasi atau pemancangan tiang tersebut. Untuk tiang pancang, selain tahanan pada ujung tiang, gesekan sekeliling permukaan tiang pancang juga mempunyai peran dalam menahan beban yang terjadi pada tiang tersebut. Lalu ada daya dukung batas untuk beban simetris. Pada prinsipnya, perhitungan daya dukung tanah fondasi didasarkan pada perhitungan analisis stabilitas, yang kelongsoran tanah pondasi dapat terjadi sebagai berikut. Ketika pondasi dibebani di bawah dasar, pondasi akan terbentuk daerah yang terpadatkan. Daerah ini akan seakan-akan menjadi bagian pondasi selama beban yang bekerja belum melampaui daya dukung batas tanah tersebut. Ini daerah 1. Bila tegangan yang terjadi akibat beban bekerja itu sudah melampaui daya dukung batas tanah pondasi, maka daerah 1 tersebut akan bergerak turun dan mendorong tanah ke samping pada kedua sisi, seperti panah pada gambar 2 dan 3. Daerah 2 adalah daerah radial share, dan pada daerah 3, tanah dalam kondisi pasif. Besarnya daya dukung batas suatu pondasi ditentukan oleh nilai. Kekuatan geser tanah dipengaruhi oleh nilai koefisien C dan sudut geser. Nah, di antara nilai tersebut, yang paling menentukan adalah nilai kekuatan geser tanah. Gambar 2.4 menggambarkan pengaruh nilai sudut geser tanah terhadap bidang gelincir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, kemudian untuk hubungan tersebut
tersebut dapat dirumuskan sebagai L sama dengan B dikali 45 derajat ditambah rasio dibagi 2 dikali E dikali T bagi 2 dikali rasio. Itu untuk rumus pada gambar 2.1 dan kemudian H sama dengan B dikali cos rasio dibagi 2 dikali cos dikali 45 ditambah rasio bagi 2 dikali E dikali T bagi 180 dikali 45 tambah rasio dibagi 2 dikalikan rasio. Itu untuk rumus pada gambar 2.2. Selanjutnya adalah terzagi. Terzagi adalah daya dukung buat fondasi yang terletak di sekitar permukaan tanah. Rumus terzagi yaitu I sama dengan C dikali NC ditambah dikali Y dikali gamma dikali ZF dikali NP ditambah D dibagi 2 dikali gamma dikali NY. Selanjutnya I sama dengan C dikali NC ditambah N dikali ZF dikali NP ditambah B dibagi 2 dikali gamma dikali NY. Itu untuk rumus pada gambar 2.3 yang ada di layar tersebut. Selanjutnya ada rumus NP. Kita ada rumus NC, NP, dan N. Itu adalah faktor daya dukung terzaki tergantung sudut geser P. Untuk rumusnya ada NP sama dengan E dikali P dikali tan dikali rasio dikali tan pangkat 2 dikali 45 ditambah rasio dibagi 2. Selanjutnya NC sama dengan NP dikurang 1 dibagikan rasio. N gamma sama dengan 1,8 dikali NP dikurang 1 dikalikan rasio. Selanjutnya untuk nilai NC, NP, dan NY digunakan bila tanah pondasinya pasir padat, kerikil, dan lempung padat. Jenis tanah kelongsoran besar umum. Jika tanah pondasinya pasir lepas dan lempung lunak digunakan nilai NC, NP, dan N dan NY. Tegangan FT. Jenis tanah kelongsoran lokal digunakan nilai tersebut karena kondisi ini mempunyai nilai C dan P lebih kecil. Nilai NC, NP, dan NY tersebut dapat juga diambil dari gambar 5 pada kurva garis penuh di bawah ini yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya bila keadaan kondisi ZF pada kedua sisi berbeda seperti pada gambar di samping. Ini untuk kondisi ZF jika dua sisi berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destia. Nah, ini jadi untuk rumus Terzaginya. Ini untuk rumus 2.7 dan memperhatikan faktor rumus Terzagi menjadi ini Q sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC dikali GC dikali KC ditambah gamma dikali ZF
dikali NQ dikali SQ dikali DQ dikali GQ dikali Q ditambah B per 2 dikali gamma dikali M per gamma dikali S gamma dikali D gamma dikali I gamma dikali I gamma dikali K gamma. Nah, ini untuk selanjutnya itu nih rumus faktor koreksi terhadap bentuk pondasi. Bisa dilihat. Ini untuk faktor koreksi terhadap kedalaman pondasi. Bila ZF per B 15, maka termasuk pondasi dalam. Jadi untuk pondasi dalam atau tidaknya itu lihat bila ZF-nya itu per B-nya itu 15 atau tidak. Faktor koreksi terhadap kemiringan gaya yang bekerja ini untuk rumusnya. Ada 3 rumus ini. Terus untuk faktor koreksi terhadap kemiringan permukaan tanah di atas fondasi, ini rumusnya. Sampai sini, rumus untuk faktor koreksi terhadap kemiringan permukaan tanah di atas fondasi sampai 2.14. Dan ini untuk faktor koreksi terhadap kemiringan dasar fondasi. Selanjutnya. Nah, ini untuk daya dukung tanah batas untuk beban eksentris. Di sini perhitungan daya dukung batas beban eksentris dapat dilakukan dengan 2 cara. Jadi ada lebar manfaat sama faktor reduksi. Untuk lebar manfaat yang seperti ini. Untuk rumusnya ini, di mana B izin sama dengan 2 dikali R dikurang 2 E dikali EX sama dengan B dikurang 2 dikali EX. Untuk A izinnya itu sama dengan 2 dikali alfa kuadrat per 360 derajat dikali Pi dikali R dikurang EX kali PR kurang EX akar R kuadrat min EX kuadrat. Ini untuk rumusnya. Ini untuk penjabarannya. Ini untuk faktor reduksi. Ini diagramnya. Dan selanjutnya akan saya Oke, pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung. Muka air tanah berpengaruh pada daya dukung tanah dan harus diperhitungkan dalam perencanaan pondasi. Jika muka air tanah berada pada jarak B atau lebih dasar telapak, maks air tanah diasumsikan tidak mempunyai pengaruh terhadap daya dukung tanah pondasi, seperti gambar di bawah ini. Jika muka air tanah berada antara dasar telapak dan permukaan tanah, maka nilai tanah antara dasar telapak dan permukaan tanah harus diinterpolasi. Sedangkan pada tanah di bawah dasar telapak digunakan nilai sehingga rumus daya dukung menjadi seperti rumus sebelumnya. Rumus yang di tabel ini. QULT sama dengan C dikali NC ditambah ZV dikali NQ buka kurung gamma dikurang gamma per ZF buka kurung lagi gamma dikurang gamma sub tutup kurung ditambah B per 2 N gamma dikali Y sub. Rumus 2.21. Oke, selanjutnya. Jika muka air tanah berada pada jarak kurang dari B di bawah dasar telapak, maka nilai tanah di bawah dasar pondasi harus diinterpolasi sehingga rumus terzagi menjadi IULT sama dengan C dikali NC ditambah gamma dikali ZF dikali NQ ditambah B per 2 dikali N gamma buka kurung gamma dikurang
X per B, buka kurung, gamma dikurang G sub, tutup kurung, rumus 2.1. Daya dukung yang diizinkan adalah daya dukung batas dibagi dengan faktor keamanan dengan membagi nilai daya dukung batas dengan tegangan pada tanah pondasi. KA sama dengan daya dukung batas atau maksimum dibagi dengan faktor keamanan. Rumus 2.32. Rumus 2.22. FK faktor keamanan sama dengan K tegangan maksimum yang bekerja pada tanah pondasi dibagi dengan K daya dukung batas atau maksimum. Rumus 2.23. Oke, selanjutnya. Daya dukung diperoleh melalui SPT, Standar Penetration Test, yang menggunakan palu berdiameter 35 mm, massa 3,5 kg, jatuh 760 mm, dan nilai N. Terzaghi dan Peck 1948 menemukan hubungan empiris untuk dukungan tanah digunakan untuk pondasi tidak terpengaruh air. Penurunan maksimum 25 mm, N adalah nilai rata-rata dari 0,5 B ke atas dan 2B ke bawah. Nilai mereka terlalu konservatif. Jadi Meyerhof 1956 menyarankan meningkatkan daya dukung sebesar 50%. Seperti gambar pada tabel ini. Oke, selanjutnya. Untuk pondasi yang dipengaruhi oleh muka air tanah, Peck dan Bozora menyarankan untuk menggunakan faktor K. K sama dengan tegangan geostatik vertikal efektif tanah pada kedalaman 0,5 B di bawah dasar pondasi dalam kondisi tidak ada air tanahnya dibagi dengan tegangan geostatik vertikal efektif tanah pada kedalaman 0,5 B di bawah dasar pondasi dalam kondisi sebenarnya ada air tanahnya. Rumus 2.24. Jadi KA sama dengan K dikali dengan daya dukung bila tidak ada air tanahnya. Rumus 2.25. Daya dukung berdasarkan tes Sodir, juga dikenal sebagai CPT, digunakan untuk menggunakan tanah lempung lunak dan pasir setengah kasar. Tes ini melibatkan penekanan kerucut berdiameter 35,7 mm dengan sudut ujung 60 derajat ke dalam tanah dengan kecepatan 10-20 mm per detik. Data yang diperoleh termasuk tekanan ujung QE dan tahanan selimut QS. Tetapi hanya QE yang digunakan untuk menentukan daya dukung tanah dalam pondasi dangkal. Terdapat hubungan antara nilai QE dan daya dukung sesuai dengan metode Scheemann 1978 untuk jenis tanah tertentu. Oke, selanjutnya. Daya dukung pondasi dapat digunakan menggunakan rumus daya dukung berdasarkan parameter tanah yang didapat dari hasil tes di lokasi. Jika informasi tersebut tidak tersedia, perlu menjadi referensi nilai daya dukung yang aman dan dipercaya dari ahli atau buku pedoman. Nilai daya dukung ini sering disebut nilai daya dukung asumsi untuk perkiraan awal ukuran pondasi. Berikut daftar pusakanya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.